Sebelum kita mulai membahas pengertian limit fungsi, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama adalah masalah keterbagian. Perhatikan pembagian berikut. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Mengapa? Karena 6 sama dengan 2 kali 3. Sekarang, berapakah 6 dibagi 0? Kalau kita mengatakan bahwa 6 dibagi 0 sama dengan 0, berarti kita mengatakan bahwa 6 sama dengan 0 kali 0. Ini sebuah pernyataan yang salah. Kalau kita mengatakan bahwa 6 dibagi 0 sama dengan 6, berarti kita mengatakan bahwa 6 sama dengan 6 kali 0. Ini juga salah. Nah, 6 dibagi 0 di dalam matematika itu disebut sebagai tidak terdefinisi atau tak terdefinisi. Jadi, setiap bilangan selain 0, jika dibagi 0, maka tidak ada hasilnya atau tidak didefinisikan. Baik, yang kedua, sekarang berapakah 0 dibagi 0? 0 dibagi 0, kalau kita katakan sama dengan 0, itu benar. Karena 0 sama dengan 0 kali 0. Kalau kita katakan 0 dibagi 0 sama dengan 1, itu juga benar. Karena 0 sama dengan 1 kali 0. Kalau kita katakan 0 dibagi 0 sama dengan 5, itu juga benar. Karena 0 sama dengan 5 kali 0. Nah, bentuk 0 dibagi 0 ini dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Karena nilainya mempunyai kemungkinan banyak sekali. Jadi, kesimpulan yang pertama, sebuah bilangan yang tidak sama dengan 0, sebuah bilangan selain 0, jika dibagi dengan 0, maka dikatakan tidak terdefinisi. Sedangkan 0 dibagi 0 dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Oke, kita akan bahas apa sekarang? Limit fungsi aljabar. Limit, kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, limit itu artinya batas. Gunanya buat apa? Oke, di sini yang kita bahas adalah limit untuk fungsi aljabar. Ya, nah adik-adik semua, tidak semua fungsi itu memiliki nilai untuk di titik-titik tertentu. Nah, sebagai contoh di dalam catatan kalian, di sana ada fungsi fx. Ya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2. Ya. Kalau kita mencari f2 di mana x-nya sama dengan 2, pertanyaannya, adakah nilainya? Ya. 2 kuadrat dikurangi 4, 0. 2 kurangi 2, 0. Lah, 0 bagi 0. Bilangan yang dibagi 0 sudah tidak terdefinisi. Lalu berapa nilainya F2 itu? Ada. Nah, nggak ada. Cuma, apakah betul bahwa kalau F2-nya tidak ada, apakah nilai di sekitar atau yang mendekatinya nggak ada? Nah, maka kita akan mencoba menggunakan limit sebagai pendekatan untuk mencari nilai ya yang mendekati F2. Ya. Nilai F2 mendekati nilai berapa? Maka nanti kita akan gunakan istilah mendekati. Ya. Nah, notasinya dituliskan dalam bentuk limit ini adalah lim. Begini ya, lim, singkatan dari limit. Nanti di sini x menuju. Ada yang bilang menuju, ada yang bilang mendekati, sama saja. Mendekati berapa? Misalnya ini mendekati 2. Ya. Dari sebuah fungsi misalnya fx. Ya. Maka hasilnya adalah mendekati dari f2. Nah, gitu. Nanti ada nilai pendekatannya begitu. Nah, bagaimana mencari nilai pendekatannya? Nah, apa yang maksud dengan x mendekati 2? Nah, x mendekati 2 kalau kakak gambar dalam suatu garis bilangan untuk x, di sini ada 2 dan di sekitar 2 ada nilai-nilai yang mendekati. Misalnya 3 mendekati lagi misalnya 2,5.
Terus mendekati lagi misalnya ada 2,2. Mendekati lagi ada 2,1. Ada 2,001 mendekati 2. Kalau dari kanan. Nah, ada juga bisa pendekatannya itu dari sebelah kiri. Ya. Ini 1, bisa 1,5. Bisa 1,9. Bisa lebih dekat lagi misalnya 1,999 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba menganalisa dengan kamu lihat di dalam tabel di sana. Ternyata kalau kita cari fungsinya, misalnya kita coba dekati X, misalnya dari sebelah kiri dulu. Bagaimana kalau saya masukkan X sama dengan 1,5? Maka kita akan punya F1,5. Dengan mensubstitusi ke dalam fungsi ini, kita akan punya nilainya mendekati 3,5. Ya, 3,5. Kemudian, gimana kalau X-nya saya deketin lagi kedua? Misalnya 1,99. Ya, maka F1,99 nilainya sama dengan 3,99. Oke? Nah, semakin 9 komanya ini ditambah misalnya 1,9999, maka dia terus akan mendekati suatu bilangan 4. Ya, mendekati 4. Begitu pula kalau X-nya, ya, saya coba dari sebelah kanan. Kalau saya coba X-nya 2,1, ya, maka F2,1 dengan saya mengganti sini 2,1 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2,1 dikurang 2, maka hasilnya adalah 4,1. Saya perkecil lagi, misalnya 2,01. Maka F2,01 nilainya akan sama dengan 4,01 dan seterusnya. Maka kita bisa katakan bahwa dari kanan ternyata nilai 4,1, 4,01 terus mendekati 4. Begitu pula dari sebelah kiri 3,5, 3,99 juga mendekati 4. Maka bisa kita katakan, dan nanti juga kita akan belajar bagaimana membuktikannya, bahwa limit dari X, limit dari siapa? Dari X kuadrat dikurangi 4 dibagi X kurang 2 untuk X mendekati 2, nilainya mendekati 4. Begitu. Ya, oke. Ini notasi limit. Nah, apa syarat sebuah fungsi memiliki limit atau limitnya itu ada? Jadi ada syaratnya. Syarat suatu limit ada. Oke. Suatu limit fx untuk x mendekati c itu ada jika apa? Nah, jika limit x menuju c dari kiri, ya, fx itu sama dengan limit x menuju c dari kanan. Contoh dari kanan tuh yang ini 2,1, 2,01, dari kanan 2, dari kiri 2. Itu nilainya sama. Sama. Seperti halnya ini, dari kiri mendekati 4, dari kanan pun mendekati 4. Maka limitnya ada. Limit dari ini mendekati 4. Tetapi kalau dia tidak sama, maka limitnya menjadi tidak ada. Ya. Baik, kita bahas dulu tipe pertama. Sebetulnya, limit aljabar itu hanya mengganti X dengan angka di sini. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi, kita ganti X dengan angka 2. Sederhananya begitu. Sehingga ini kalau diganti 2 menjadi 2 kuadrat. Lalu ini 5 kali 2 tambah 6. Ini juga tinggal diganti dengan 2 seperti ini. Dihitung biasa, 2 pangkat 2, 4. 5 kali 2, 10, tambah 6. Di bawah, 2 tambah 2, 4. Jumlahkan, 14, 20. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya 5. Seperti itu sebetulnya. Kita lanjut ke nomor 2, silakan bisa dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Ganti saja X dengan negatif 1. Sehingga di sini negatif 1 kuadrat
dikurangi, ini ganti dengan negatif 1 seperti ini, lalu negatif 2. Ini ganti dengan negatif 1, sehingga negatif 1 kuadrat adalah positif 1. Ingat ya, negatif 1 kuadrat itu negatif 1 dikali negatif 1. Min kali min plus. Yang ini pun sama, min dengan min plus. 1 tambah 1, 2, dikurangi 2, 0. Yang ini, min 1 tambah 3, 2. Sehingga 0 dibagi 2. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Judulnya adalah menyelesaikan limit dengan pemfaktoran. Oke. Tipsnya adalah gini. Kalau menyelesaikan limit pemfaktoran itu harus dipastikan ketika nilai X mendekati sesuatunya ini, misalkan ini D, ketika D disubstitusikan ke fungsi limitnya ini, itu menghasilkan 0 per 0. Kalau misalkan menghasilkan 0 per 0, maka step berikutnya adalah bisa difaktorkan. Salah satu caranya adalah bisa difaktorkan. Ya. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, misalkan ketika langsung dimasukkan limit X mendekati sebuah angkanya, ternyata hasilnya bukan 0 per 0. Misalkan hasilnya adalah 2 per 3, 4 per 5, atau berapapun itu, maka itu adalah hasilnya langsung. Dan jangan difaktorkan atau diturunkan. Karena step pertama untuk menyelesaikan limit adalah justru dengan cara mensubstitusikan langsung. Jika hasilnya bukan 0 per 0, maka itu adalah hasilnya. Jika hasilnya 0 per 0, nah baru itu ke step berikutnya. Nah, untuk tips ini, jika hasilnya ternyata limitnya adalah 0 per 0, karena dalam setiap limit yang bisa difaktorkan dalam soal-soal itu sudah pasti, sepertinya sudah umum jika ada soal limit itu pasti bisa difaktorkan. Ya. Tapi jangan terjebak juga. Boleh kita cek dulu lah, kita masukin dulu, substitusi dulu nilai X mendekati D-nya. Oke, kita lanjut. Ini tipsnya, jika memang ternyata hasil ketika dimasukkan adalah 0 per 0, kita akan mencari faktornya. Salah satu faktornya pasti X min D. X min D itu adalah ini ya. Salah satu faktornya pasti seperti ini. Jika ininya positif D, maka salah satu faktornya adalah pasti X min D. Jika ini negatif, berarti salah satu faktornya adalah positif, X plus D. Lalu tentukan faktor yang satunya lagi dengan angka yang jika dikalikan dengan min D, hasilnya sama dengan C. Nah, hasilnya sama dengan ini. Jika dikalikan min D, hasilnya sama dengan C, atau sama dengan R, atau sama dengan yang bawah. Karena kita mencari pemfaktoran itu, kita mencari pemfaktoran untuk fungsi yang di atas, dan kita mencari pemfaktoran untuk fungsi yang di bawah. Ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal. Misalkan seperti ini. Ada soal seperti ini. Contoh misalkan ada limit X mendekati 2. Untuk X kuadrat min 5X tambah 6 dan X kuadrat tambah 2X min 8. Nah, untuk soal seperti ini, ya, ketika kita coba masukkan X sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10, 4 diambil 10 sama dengan min 6 tambah 6 sama dengan 0. Atasnya 0 tidak masalah, tapi kalau bawahnya 0 itu baru bermasalah. Kita masukkan 2 kuadrat sama dengan 4, tambah 2 kali 2, 4, 4 tambah 4, 8, min 8 sama dengan 0. Kalau bawahnya 0, nah itu baru bermasalah. Nah, berarti ini soal ini tidak bisa langsung diselesaikan dengan cara langsung substitusi. Maka salah satu caranya adalah dengan pemfaktoran. Salah satu faktornya pasti X min 2. Untuk ini positif, berarti X min 2. Tipsnya adalah seperti ini. Ya. Salah satu faktornya pasti X min 2. Dan yang satunya lagi tinggal menentukan angka berapa yang dikali min 2. Ini kan tadi salah satu faktor yang gini ya. Berapa yang dikali min 2 itu hasilnya 6. Nah, 6 itu mana? Ini 6 itu ini. Ini 6. Dikali jadi 6 ini, atau jadi min 8, atau jadi ini. Jawabannya tentu kita udah tahu. Min 2 dikali berapa biar jadi 6 ya? Dikali min 3. Lalu min 2 dikali berapa biar menjadi
min 8 ya kita dikali 4. Maka faktor satunya lagi selain X min 2 pasti X min 3 dan X plus 4. Seperti ini berarti gambarannya. Ini ya. X min 3, X min 2, dan X plus 4. X min 2 kayak gini. Nah, karena ini ada yang sama, kita coret. Coret ya gitu ya. Dicoret ini bukan berarti 0 ya teman-teman. Hati-hati, pencoretan itu tidak berarti 0, tapi artinya adalah 1. Kita lanjut. Sisanya karena ini habis dibagi, berarti tinggal X min 3, X plus 4. Nah, inilah yang baru kita masukkan nilai limit X mendekatinya, yaitu masukkan nilai 2-nya. 2 min 3 sama dengan min 1, 2 tambah 4 sama dengan 6, hasilnya adalah min 1/6. Oke. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk ke soal berikutnya. Misalkan ada limit 3x kuadrat min 14x tambah 8 x kuadrat min 3x min 4. Nah, seperti tips yang pertama tadi, kita tahu bahwa faktornya pasti ada x min 4. Kalau di sini positif berarti x min 4 ya. X min 4 pasti ini ya. Tapi setelah kita pastikan bahwa ketika dimasukin 4 hasilnya 0/0. Nah, misalkan kita sudah memastikan ketika dimasukkan adalah hasilnya 0/0, maka kita langsung faktorkan ya. Kita langsung cari faktornya, karena tadi kita udah menemukan x min 4 faktornya, berarti salah satu faktornya lain. Kita cari berapa yang dikali min 4 jadi min 4, berapa dikali min 4 jadi 8. Nah, tentunya kayak gini ya. Kita udah dapat x min 4, kita tulis aja dulu yang ini. Ya tinggal dari temannya. Ya, X plus 1. Kenapa 1? Karena dikali jadi min 4. Di sini min 2. Kenapa? Karena dikali jadi 8. Oh, di sini ada 3. Nah, kita ambil aja sini 3. 3 di sini kita masukkan ke dalam apa namanya ya? Pemfaktorannya lah, gampangnya gitulah, seperti itu. Ya. Oke, seperti biasa yang sama kita coret karena kita memang mencari yang sama. Kita coret yang sama, ya. Lanjut, berarti sisanya adalah 3x min 2 x plus 1. Nah, kita masukkan nilainya 3 kali 4 min 2, 4 tambah 1. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12 dikurangi 2, 10, 4 tambah 1, 5, berarti sama dengan 2. Oke. Nomor 6, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Kalau kita masukkan, ya silakan dihitung sendiri, itu hasilnya adalah 0/0, mengakibatkan 0/0, sehingga bentuk tak tentu. Jadi ini bukan jawabannya. Terpaksa harus kita manipulasi aljabar terlebih dahulu. Baik. Di sini 2x, di sini x kuadrat, berarti 2 ini di luar. Kita keluarkan saja. Sehingga yang ini tinggal tersisa x saja, lalu ini 4. Karena sudah ada modal 2, dikali berapa supaya 4? Dikali 2. Begitu. Sehingga modal di bawah munculkan X plus 2. Karena nantinya akan dicoret. Fokus ke belakang. 6. Modalnya udah ada 2. Kali berapa? Kali 3. Begitu. Sehingga tinggal begitu. Masukkan min 2. Ya, X-nya ganti dengan min 2 tambah 3, 1. Sehingga jawabannya adalah 2. Ini mohon maaf harus tidak ada ya. Kalau sudah diganti X-nya berarti kata limit ini sudah hilang. Nah, seperti itu. Tentu saja kita mengecek dulu ya. Benar enggak begitu. Kalau enggak benar, berarti tidak bisa difaktorkan. Begitu. Terus bagaimana kalau tidak bisa difaktorkan? Adalah dalil L'Hopital. Ya, nanti kita akan pelajari setelah ini. Baik, jadi jawabannya 2. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita kenalkan dalil L'Hopital. Teknik ini sangat ampuh ya untuk menghemat waktu dalam pilihan ganda. Misalkan soal yang ini. Ini soal sudah kita kerjakan yang tadi ya. Menghasilkan 0/0 atau bentuk tak tentu. Nah, ketika bentuk tak tentu, pilihan kita bisa memfaktorkan seperti awal
atau menggunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital sangat sederhana, turunkan saja. Bagaimana sih menurunkannya itu? Lihat ini. X kuadrat diturunkan. Ini angka 2 turun, namanya turunkan. Turun ke depan jadi 2. Hanya begitu saja. Lalu pangkat berkurang 1. Jadi tadinya X-nya 2, sekarang X-nya cuma 1. Cuman 1 itu kan tidak ditulis. Jadi 2X. Tambah, ini X-nya jadi 1. Kalau X berubah jadi 1, itu turunan namanya. Ini hilang. Kalau bilangan semua hilang. Dibagi, X menjadi 1. Ini hilang. Sehingga tinggal kita masukkan aja, ganti X-nya jadi 5. Cocok nggak dengan yang pertama kita kerjakan? Cocok. Ya, ini yang tadi kita faktorkan. Hasilnya sama-sama 5. Kita bahas dulu turunan. Mungkin ada yang baru belajar tentang turunan. Turunan ini sangat gampang. Misalkan 4X pangkat 3 turunannya berapa? Pangkatnya ini kan 3. Kalau turun ke depan berarti tinggal dikalikan saja. 4 kali 3, 12. X. Ya. Lalu itu perubahan pertama. Ada total 2 perubahan. Yang pertama depannya jadi dikali oleh pangkat. Yang kedua adalah pangkat ini berkurang 1. Tadinya pangkatnya berapa? 3. Berkurang 1 jadi 2. Seperti itu. Sehingga turunannya adalah 12X kuadrat. Coba yang ini. Turun jadi 3X. Pangkatnya 2. Hanya seperti itu. Coba lagi yang ini. Turun. Negatif 8. X-nya 1. Tadinya kan 2 jadi 1. Khusus 1 tidak usah ditulis. Karena udah kelihatan ini 1. Kalau ini X-nya kan 2. Ya. Ini makanya wajar ditulis kuadrat. Kalau ini kan udah kelihatan 1. Tidak perlu ditulis 1. Coba yang ini 9X. Ya. 1 tadi kan. Ke depan tidak pengaruh. Ya, tetap 9. X-nya tadinya berapa ini? 1. Berkurang 1 menjadi 0. Udah ditulisnya begini. Begitu. Tadinya kan 3 jadi 2. 3 jadi 2. 2 jadi 1. 1 jadi nggak ada. Jadi nggak ada X-nya. Kemudian ini turunannya adalah 0. Setiap yang tidak ada X-nya, turunannya 0. Kita terapkan misalkan seperti ini. Turunannya 1 aja. Ini berarti 6X kuadrat. Yang ini negatif 2X. Yang ini plus 5. Yang ini 0. Nggak perlu ditulis. Turunan ini adalah ini. Sangat sederhana bukan? Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini adalah bentuk tak tentu. Ya, tadi sudah kita kerjakan ya di awal. Pakai dalil L'Hopital. Kalau bentuk tak tentu bisa pakai dalil L'Hopital. Turunan dari X 1. Turunan dari ini nggak ada, 0. Turunan 2X, X kuadrat adalah 2X. Turunan ini 1. Turunan ini 0. Beres. Tinggal ganti X-nya dengan min 3. Sehingga min 6 tambah 1. Hasilnya negatif 1/5. Nah, cocok dengan yang tadi sudah kita kerjakan.